Jika ada orang yang percaya adanya UFO dan alien dengan yang tidak berdebat, mungkin udah biasa ya. Namun gimana jika ada orang yang percaya jika alien itu adalah Tuhan? Inilah dia yang disebut agama UFO. Agama yang percaya akan UFO itu ada, termasuk juga percaya jika yang telah menciptakan manusia adalah alien dengan metode cloning. Bulan Juli yang lalu, Kongres Amerika menggelar sidang untuk menuntut militer dan badan intelijen mengungkapkan informasi soal keberadaan UFO. Dan pada acara tersebut pula lah ada 3 veteran militer bersaksi dalam sidang itu, termasuk mantan Mayor Angkatan Udara David Grush. Ia menuding bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menutupi temuan aktivitas non-manusia, atau dengan kata lain adalah alien dan uap. UAP itu sendiri teman-teman istilah baru untuk UFO ya. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Dan sidang Kongres ini mungkin jadi bahan legitimasi bagi kaum yang terobsesi dan antusias pada entitas ekstraterestrial atau pecinta UFO untuk menegaskan keyakinan mereka selama ini bahwa UFO dan alien itu beneran ada. Atau lebih jauh teman-teman, ini juga mungkin membuat para penganut UFO religion atau agama UFO bertambah keimanannya. Jadi teman-teman, sekarang ini ada sebuah komunitas keagamaan yang mereka ini tidak hanya pengagum fenomena UFO dan alien, tetapi juga menganggap jika alien itu adalah Tuhan dalam tanda kutip. Nah, agama UFO ini adalah sebutan kepada agama-agama atau sekte kultus yang menjadikan UFO atau alien sebagai bagian dari doktrin dogma agamanya. Biasanya jenis agama UFO ini disifati non-theistic, dalam artian mereka tidak percaya akan adanya entitas Tuhan dan dewa apapun yang dikenal pada agama-agama di dunia pada umumnya seperti itu. Akan tetapi mereka percaya teman-teman jika sebenarnya peradaban manusia itu ada karena adanya campur tangan alien, di mana spesies entitas luar bumi ini kemudian katanya disalahpahami oleh kita manusia dengan ditafsirkan sebagai Tuhan atau dewa atau bahkan nabi. Bahkan nanti mereka menganggap jika Yesus dan Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya bukan manusia teman-teman, melainkan salah satu dari spesies alien yang diutus ke bumi itu, atau mungkin manusia yang dipilih oleh alien itu sendiri gitu ya. Jika demikian, maka tidak heran jika mereka itu meyakini akan adanya konsep ekstraterestrial intelligence. Sebuah keyakinan di mana mereka meyakini di luar bumi itu ada sebuah peradaban yang sangat maju dan lebih superioritas dari peradaban manusia. Yang kemudian spesies luar bumi inilah yang menyemaikan benih di planet bumi untuk menciptakan kehidupan baru. Nah, teori ini dikenal juga dengan sebutan directed panspermia. Nah, penganut agama UFO ini teman-teman mengklaim jika keyakinan mereka itu juga didukung dengan temuan arkeologi yang dikenal dengan istilah ancient astronauts atau ancient alien. Seperti bukti arkeologi petroglyph dari Val Camonica, Italia, yang menurut mereka gambar 2 sosok makhluk dengan pakaian unik ini membuktikan adanya astronot kuno atau spesies alien yang pernah turun ke bumi ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Dan begitu juga dengan beberapa artefak lainnya yang dianggap sebagai bukti eksistensi entitas luar bumi yang pernah melakukan kontak di bumi. Salah satu film yang sangat kontroversi menceritakan hubungan alien dengan peradaban manusia itu adalah film Anunnaki, yang sekarang ini sudah diblokir peredarannya gitu ya. The Anunnaki was a term of the gods used by the ancient Sumerians, but the original form of it simply meant the sky people. It meant those that were connected with the stars. Dan walaupun begitu teman-teman, pada akhirnya teori-teori ini hanya dianggap sebagai pseudoscience atau sains palsu karena hipotesisnya tidak dapat diterima secara ilmiah. Namun teman-teman, tetap ada saja yang percaya dengan teori-teori ini. Dan salah satu agama UFO yang penganutnya terbanyak di dunia yang akan kita bahas di episode kali ini
adalah agama Raelianism. Nah teman-teman, agama Raelianism atau Raelian itu pertama kali didirikan di Perancis pada tahun 1974 oleh Claude Vorilhon, yang pada awalnya ia ini merupakan seorang jurnalis mobil sport, di mana dia sebelumnya seorang penganut Katolik yang non-religius gitu ya, atau sederhananya Katolik yang KTP doang gitu ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui latar belakangnya yang berasal dari Katolik ini? Ini karena teman-teman nanti kita akan melihat bagaimana agama ini sebenarnya menjadi agama antitesis terhadap kekristenan. Dengan kata lain, dia menafsirkan ulang doktrin-doktrin Kristen ke dalam bentuk agama UFO-nya. Sehingga agama ini itu dibangun atas dasar tafsiran baru terhadap kitab Bible-nya umat Kristen atau Katolik gitu ya. Nah, ini bukan pernyataan atas dasar asumsi pribadi saya gitu ya, melainkan pernyataan dari pakar agama seperti Eugene Fiegerlacher dan Susan G. Palmer, di mana menurut mereka agama ini sangat bergantung kepada Bible sebagai sumber doktrinnya. Walaupun ya seperti tadi teman-teman, isi Bible itu kemudian ditafsirkan ulang dan juga mereka mengklaim sebagai penentang gereja Katolik Roma yang menurut mereka otoritas gereja telah salah dalam menafsirkan Bible. Oleh karena itu teman-teman, tadi kita katakan jika agama ini sebenarnya agama antitesis terhadap kekristenan yang dikemas dalam teologi pseudoscience dan antusiasme kepada entitas ekstraterestrial. Atau sederhananya, agama ini sebenarnya agama yang dibangun atas doktrin Kristen namun dikemas dalam konsep science fiction ala-ala alien gitu istilahnya ya. Nah, awal mula munculnya agama ini sangat kontroversi teman-teman, di mana Claude Vorilhon itu mengklaim dirinya sebagai nabi dari agama UFO ini ketika ia mengaku telah berjumpa dengan alien pada tahun 1973 ketika ia berjalan-jalan di Gunung Puy-la-Sola, Prancis. Nah, sosok alien yang ia temui itu disebut dengan nama Elohim, which is dalam kekristenan dan juga Yahudi gitu, mereka memahami jika nama Elohim itu adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Nah, dari sinilah terbentuknya doktrin agama mereka. Jika sosok Elohim atau Tuhan atau dewa yang dikenal dalam agama-agama itu menurut mereka sebenarnya itu adalah sosok alien yang kemudian disalahpahami oleh manusia. Nah, Elohim itu teman-teman dalam agama mereka itu bukanlah nama perorangan, melainkan nama untuk spesies alien itu. Jadi menurut mereka bangsa alien itu memiliki spesies yang bernama Elohim, di mana masing-masing anggota Elohim itu disebut dengan istilah Eloah atau Eloha. Nah, ia mengklaim jika ia dinamai oleh mereka dengan nama kehormatan, yakni Rael, sebuah istilah dari bahasa Ibrani yang berarti utusan dari Elohim. Maka jadilah agamanya itu dengan sebutan Raelianism atau Raelian saja gitu ya. Nah, pengalaman itu kemudian teman-teman ditulisnya dengan detail pada bukunya yang berjudul Bahasa Prancis seperti berikut ini. Dan setelah pertemuan itu katanya bangsa alien tersebut kemudian memintanya lagi untuk kembali esok hari dengan membawa Bible. Dan selama 6 hari mereka itu intensif bertemu, di mana Rael diberikan penjelasan makna sebenarnya dari ayat-ayat Bible oleh alien tersebut, serta mengungkapkan hubungan alien dan sejarah peradaban manusia. Nah, dari cerita inilah yang menjadi alasan Rael mempunyai penafsiran tersendiri tentang ayat-ayat Bible itu. Rael kemudian juga mengklaim telah beberapa kali bertemu dengan kaum alien itu, bahkan ia dibawa ke planet mereka, teman-teman. Dan di sana ia bertemu dengan ilmuwan dari kalangan alien Elohim itu yang bernama Yahweh. Di mana Yahweh sendiri dalam kekristenan itu dikenal sebagai nama untuk sosok Tuhan Bapa mereka kan gitu. Nah, menurut Rael teman-teman, yang menciptakan manusia itu adalah ilmuwan dari alien Elohim, ya, dari Elohim itu, dari alien itu yang bernama Yahweh. Dan bangsa manusia itu disebutkan sebagai robot biologis yang mereka ciptakan. Nah, sedangkan Yahweh dan spesies Elohim sendiri itu juga diciptakan oleh spesies yang lebih tinggi dari mereka. Dan begitu terus menerus ke atas sampai tidak terbatas gitu ya. Nah, para Elohim inilah yang mengutus 39 orang nabi di bumi, yang menurut mereka kemudian ajaran-ajaran para nabi ini disalahfahami oleh pengikutnya, yang membuat manusia itu tidak lagi memahami makna sebenarnya dari kitab sucinya itu. Singkat kata teman-teman, yang membuat manusia tidak lagi mengenal hubungan alien dan manusia di bumi itu adalah karena manusia itu gagal memahami pesan yang disampaikan oleh para nabi itu, oleh para utusan Elohim itu, kata mereka. Nah, termasuk di antara utusan Elohim itu seperti Yesus,
Buddha, dan bahkan Nabi Muhammad SAW serta juga Joseph Smith yang oleh mereka disebut sebagai orang yang dibimbing oleh Elohim itu. Dan Ra'el itu mengklaim jika dirinya itu Nabi ke-40 yang diutus oleh Elohim. Ya, buat teman-teman dari Kristen mungkin familiar dengan kisah Yehezkiel dalam kitab Yehezkiel pasal 10, di mana dia melihat sosok makhluk langit seperti kerubim yang digambarkan sebagai makhluk humanoid dan juga Ophanim yang diceritakan sebagai makhluk beroda, yang kemudian dipahami oleh pengikut Raelian sebagai bukti penampakan UFO yang tercatat di dalam Bible, seperti itu ya. Dan karena mereka ini menjadikan Bible dan sejarah Yahudi sebagai landasan doktrin mereka, maka nggak heran ya jika mereka itu mengklaim lebih Yahudi dari orang Yahudi itu sendiri gitu ya. Je suis plus juif que les juifs, puisque ceux qui sont près des Elohim sont plus juifs que les juifs. C'est ce qui est écrit dans toutes les Écritures. אנחנו צאצאים לאותו זיווג בין בני האלוהים לבין בנות האדם. ואולי לכן יש לאלוהים איזשהו יחס טיפה יותר אמוציונלי אלינו. ולכן הם גם נתנו לנו את המסר בעבר הרחוק, מסר שהיינו אמורים להנחיל לעולם כולו. מסר של שלום ושל אהבה ושל אי אלימות. מסר שבטיפשותנו שמרנו לעצמנו והפכנו אותו לסיבות לרצוח אנשים. Agama Ra'el sendiri teman-teman memiliki simbol kombinasi antara swastika dan bintang David atau bintang Israel, yang menurut pengakuannya itu ia melihat simbol ini digunakan oleh spesies Elohim itu. Namun karena dianggap terlalu mirip simbol Nazi dan untuk menghormati korban Holocaust, mereka kemudian menggantinya dengan ornamen putaran berputar layaknya galaksi di tengah lambang bintang Davidnya itu. Nah, mereka sendiri teman-teman tidak memiliki kitab suci. Akan tetapi mereka memiliki teks yang dianggap suci, dan tentunya termasuk di dalamnya adalah buku-buku karangan Ra'el itu. Nah, buku-buku inilah yang membentuk agama Ra'elian dan memandu para pengikutnya dalam mempraktekkan kepercayaan mereka gitu ya. Nah, selain dianggap sebagai jenis agama kultus teman-teman yang terobsesi pada extraterrestrial entity itu atau alien dan UFO bahasa sederhananya, Ra'elian ini juga dianggap sebagai kultus mesum teman-teman. Tudingan ini salah satunya didasari oleh fakta bahwa dalam gerakan mereka itu para umat Raelian sangat aktif dalam mempromosikan kebebasan seksual, free sex gitu ya. Dimana dalam keyakinan mereka teman-teman, mereka memandang jika perlu adanya rasa hormat dan persetujuan bersama dalam berperilaku seksual. Dimana Raelianisme ini mengajarkan bahwa Elohim itu telah menciptakan umat manusia untuk merasakan hasrat seksual sebagai obat yang mujarab untuk menangkal perbuatan jahat manusia itu. Dinyatakan bahwa melalui pencarian kenikmatan seksual itu katanya, jalur baru antara neuron dan otak itu ditempa, sehingga kata mereka itu dapat meningkatkan kecerdasan seseorang katanya gitu ya. Oleh karena itu mereka itu gencar untuk mempromosikan, maaf cakap, onani, masturbasi, kontrasepsi, dan bahkan bertelanjang serta free sex. Maka nggak heran juga jika mereka menolak sistem pernikahan dan bahkan melarang anggotanya untuk menikah. Dan sebaliknya mereka malah mengkampanyekan seks bebas, bahkan juga mendukung homoseksual, lesbian, biseksual, dan heteroseksual gitu ya. Selain itu teman-teman, di agama ini itu juga sangat menjanjung nilai-nilai feminitas dan kewanitaan. Salah satu bentuknya adalah di mana Ra'el itu mendirikan kelompok internalnya yang semuanya itu perempuan, yang disebut sebagai Ordo Malaikat Ra'el, di mana anggotanya itu dilatih untuk menjadi permaisuri Elohim. Dan dia mengatakan bahwa wanita-wanita ini yang akan menjadi manusia yang diizinkan melakukan kontak dengan Elohim setelah Elohim itu tiba di bumi. Nah, Elohim sendiri oleh mereka itu dideskripsikan sebagai makhluk alien yang sangat feminim, teman-teman. Oleh karenanya, hanya perempuan sajalah yang bisa menjadi malaikat Elohim, karena laki-laki itu dianggap tidak cukup feminim untuk Elohim yang katanya sangat lembut dan sensitif itu. Dan jika demikian, maka kita bisa pahami kenapa mereka begitu memuji jika ada laki-laki yang transgender menjadi wanita, kan gitu ya. Nah, ritual dalam agama ini itu adalah bermeditasi. Disebut meditasi sensual, di mana tujuan dari meditasi ini adalah untuk mencapai orgasme kosmik sebutan mereka, sebagai bentuk pengalaman sensual kesatuan antara diri dan alam semesta katanya, atau moksanya versi mereka lah, istilah-istilah sederhananya gitu ya. Nah teman-teman, pada tahun 1980 buku kelimanya Ra'el yang berjudul Sensual Meditation itu diterbitkan, dan pada saat bersamaan terjemahan dari buku-bukunya itu juga mulai disebarkan di Jepang, yang mana tentunya sebagai salah satu
satu langkah misi mereka di Jepang. Dan Jepang itu merupakan negara dengan populasi penganut Raelian terbanyak, di mana mereka itu berpusat di Tokyo. Sedangkan teman-teman, kalau dilihat dari sudut obsesinya terhadap sains, itu mereka terlihat ya dari obsesi mereka untuk menciptakan manusia cloning. Nah, hal ini didasari juga pada doktrin keyakinan mereka bahwa di mana mereka itu tidak meyakini dan tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Nah, satu-satunya harapan untuk mencapai keabadian itu adalah dengan melalui tahapan ilmiah. Dalam hal ini, menurut mereka dengan metode cloning manusia, ya, metode cloning manusia. Bahkan mereka percaya jika satu-satu dengan cara Yesus kembali ke bumi, sebagaimana yang diyakini oleh umat Kristen, adalah dengan cara metode cloning gitu. Nah, pada tahun 1997, ketika ahli embriologi Inggris, yakni Ian Wilmut, mengumumkan keberhasilan mereka mengkloning domba, Raelian langsung mendirikan perusahaan cloning manusia mereka yang bernama Clonite. Dan mereka mengklaim bahwa telah berhasil mengkloning beberapa manusia. Walaupun klaim tersebut pada akhirnya menjadi kontroversi dan para ahli menganggap itu hanya klaim palsu semata gitu ya. I was first on the earth to say human cloning is coming very soon. That was 28 years ago. After the encounter with this very advanced civilization from space, the Elohim, which whose name is in the Bible, and they are the creators of life on earth. They came on the earth, a very advanced civilization, long time ago. They came on the earth, built big laboratories, and inside these laboratories, using DNA and genetic engineering, they did create all life on earth. Nah, terlepas apapun itu, teman-teman perlu diperhatikan bahwa Raelian ini merupakan jenis agama misi, di mana mereka ini aktif mencari anggota baru. Dan setiap anggota baru itu harus meninggalkan agama sebelumnya, plus mendatangani dokumen murtadnya dan harus mengirimkan surat itu ke instansi agama sebelumnya. Selain itu, teman-teman, mereka juga harus menandatangani dokumen di mana ketika mati, mereka itu mengizinkan tim riset Raelian untuk memotong sepotong tulang dahi yang kemudian disimpan untuk disiapkan pada proyek cloning manusia. Dan walaupun begitu, walaupun sudah aneh seperti itu tidak sedikit juga yang bergabung dengan mereka. Dan biasanya yang bergabung dengan mereka itu kaum-kaum yang galau dengan gendernya seperti itu. Seperti kaum homo, banci, lesbi, dan sebagainya yang katanya alasannya mereka bergabung dengan mereka karena mereka tidak memiliki tempat di agama sebelumnya gitu. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman mungkin belum terlihat ya adanya pengikut Raelian ini. Namun walaupun begitu teman-teman, pada tahun 2017 ada seorang dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Mataram yang bernama Sabar Nababan itu mendeklarasikan agama baru, yakni agama Angkasa Nauli, di mana ia mengklaim telah diangkat sebagai Tuhan oleh Yahweh. Walaupun menggunakan nama angkasa teman-teman, akan tetapi tidak jelas gimana hubungan agama ini, antara agama ini dengan alien ya, karena memang sulit untuk mendapatkan rincian doktrinnya ya, namanya juga mungkin agama ecek-ecek gitu ya. Akan tapi teman-teman, sekarang karena agamanya tidak laku mungkin ya, Pak Sabar ini di Facebooknya terlihat sepertinya mendirikan sekte Kristennya sendiri dengan nama New Christian Church dengan dogma-dogma barunya. Namun apakah ia masih mengaku sebagai Tuhan? Ya, selama tidak mengusik dan bikin resah masyarakat, siapa peduli kan ya. Setidaknya dari episode ini kita bisa melihat bagaimana keragaman keberagaman di dunia dengan segala kontroversinya. Dan karena dunia makin kesini makin aneh-aneh saja narasinya, bukan tidak mungkin agama-agama aneh ini suatu saat diminati oleh banyak orang. Oleh karenanya teman-teman, setelah menonton episode ini, mari kita jaga keluarga kita agar tidak terpengaruh dengan propaganda-propaganda agama yang seperti ini ya. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share-nya, klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini dukung selama teman-teman dapat mengklik link kebanyakan kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.